100,2 FM Radio Nabai Mulia. Pentingnya kita ini punya motivator itu adalah untuk memotivasi saat mau down, saat mau aduh nggak bisa. Kata siapa bisa dengan berbagai cara. Tadi saya bilang Patri, aduh Patri kayaknya udah telat deh. Patri nggak ada kata terlambat. Langsung gitu sama Patri ya. Jadi memang harus positif, harus semangat. Seperti juga tadi kalau Patri bilang bahwa gelas itu setengah isi setengah kosong. Itu sama-sama benar. Benar, fakta dan bukti. Benar, fakta dan bukti. Iya. Nah ini otak saya diajak bekerja agak lumayan keras nih hari ini ya, karena nggak biasa mikir begitu Pak Tri. Iya. Jadi antara realita itu adalah tergantung perasaan dan suasana hati kita. Nah itu kok bisa? Padahal setahu saya namanya realita itu ya bukti dan fakta di depan mata Pak Tri. Ya, karena kita terbiasa indrawi fisik. Iya. Padahal hidup itu tidak semuanya adalah sesuatu yang fakta, bukti yang ada. Contoh kemarin yang saya sering kali menggunakan contoh kaya tadi. Oke. Bukti dan fakta, Mbak Ulfah punya uang yang ada di rekening dan dibuktikan bahwa print outnya asli, ya. Itu ternyata posisinya 5M. Saya nggak punya uang sebanyak itu mengatakan Mbak Ulfah kaya. Betul tidak? Betul. Itu persepsi saya itu. Tapi fakta dan bukti Mbak Ulfah punya uang banyak, punya harta yang banyak, itu fakta dan bukti. Real bendanya. Iya. Nah, tapi realitanya Mbak Ulfah itu kaya atau tidak? Menurut saya kaya, padahal Mbak Ulfah yang punya biasa aja. Berarti realita hidup Mbak Ulfah bukan orang kaya. Aduh, saya mau sedih nggak boleh. Betul atau tidak? Ini sebuah realita. Gagal adalah fakta dan bukti. Kenapa? Adalah fakta dan bukti. Contoh, gagal masuk perguruan tinggi negeri yang dicita-citakan. Itu fakta dan bukti. Oke. Betul nggak? Ya. Nah, kegagalan itu apakah sesuatu realitanya sesuatu yang buruk terhadap seseorang? Tidak. Nah, juga sih ya. Karena tergantung perasaan dan persepsi kita tentang hal itu. Kenapa? Karena ketika saya mengatakan ini pasti sesuatu yang terbaik. Dalam hal apa? Karena ternyata saya dipilihkan ke perguruan tinggi yang menjadi terbaik bagi saya ke depan. Iya sih. Itu setelah melewati ini Pak Tri ya? Ya, sebelum melewati itu kalau saya sudah mengatakan begitu, di dalam inner voice saya arahkan bahwa inner voice yang keluhan itu saya hindari, yang setengah kosong tadi saya hindari. Maka saya mengambil angle-nya adalah bahwa saya ada sesuatu keberuntungan karena apa yang saya menurutku Allah nggak kabulkan, tapi ada Allah kabulkan yang lain. Mesti pilihannya lebih baik daripada pilihan yang saya pilih. Betul apa tidak? Betul. Sama-sama sebuah fakta dan bukti yang ada realitanya berbeda. Iya. Angle-nya kita Secara ambil. indrawi tadi Pak Tri bilang. Nah, tadi Richard Wiseman meneliti orang-orang yang dalam posisi dia kenapa orang itu selalu beruntung begitu. Karena ternyata angle ini yang dia lihat. Bahwa apapun peristiwa yang ada mesti rasional, maka untuk berpikir negatif itu sangat rasional. Tapi ingat, untuk melihat realita yang ada belum bisa dengan rasionalitas, justru menggunakan angle irasionalitas. Justru itu maka ada seorang peneliti yang lain. Kenapa ada seorang suami istri bisa hidupnya bahagia sampai tua, sampai meninggalnya? Dan itu ternyata mereka teliti dengan bagaimana? Ada satu faktor yang justru muncul dari benak diri orang yang diwawancara tadi, karena dia punya ilusionis positif. Jadi positif ilusionis. Artinya ilusi yang positif ada pada diri orang itu. Contohnya begini Mbak Ulfa. Ketika seseorang diwawancara, dipandang tentang pasangannya, istrimu itu menurut kamu apa? Kok kamu bisa terus hidup bersama dia? Apa yang dia jawab? Dengan kata-kata, istri saya itu adalah wanita yang paling cantik di dunia. Ilusi ini, sesuatu yang menghayal, dan menghayalnya adalah hal yang positif. Dan dia adalah orang yang masih mau setia denganku, menemaniku hingga aku tua seperti ini pun dia amat sayang padaku. Coba ilusi kan? Nah, sehingga hal-hal yang ada dalam benak dirinya ini
membangkitkan sebuah positif yang ada pada dirinya, maka dia hidupnya sangat indah sekali. Iya, beruntung gitu ya. Iya. Terus ya Pak ya. Istrinya cerewet misalnya, Heeh. alhamdulillah, Aku Istriku, ada temennya, nggak sepi. rumahku tidak pernah sepi Nah, itu dengan dia. sebuah celotehan dari istriku. Iya, iya, Nah, iya. Always look at the bright side, ya kan? Itu tuh emang itu tuh harus harus diusahakan terus ya Pak Iya, ya, tiap hari ya. Jadi betul. nggak kata terlambat. Kayak tadi saya bilang, aduh Pak Tri, kalau misalnya yang kita hargai kan prosesnya tuh. Misalnya maaf nih ada yang nggak beruntung kayak apa nih? Mohon maaf kalau di ucapan saya salah ya. Misalnya udah belajar ternyata nilainya kurang. ya nggak seperti yang diharapkan. Itu Mm. tuh terus kan pasti anak kan down. Ya. Aduh nilaiku padahal udah belajar mati-matian loh. Nah itu. Ya, maka seperti itu kita harus engkel positifnya kita hargai dulu. Dalam hal apa? Kamu sudah berjuang luar biasa, Pak. Oke. Itu wilayah kita di situ. Dan Allah melihat prosesmu. Ketika hasilnya itu bukan wilayahmu, itu wilayah Allah. Allah memberikan kodarnya, takdirnya dalam seperti itu. Itu pasti terbaik buatmu dan akan menemukan hal kebaikan di dalam itu. Nah, Itu anak orang nggak, tuanya waktu ngomong gitu harus juga ya. wah, harus lebih kuat. Nah, Ya, makanya. kadang orang tuanya down, ya kan? Karena punya ekspektasi yang jatuh. Iya, iya, Padahal iya, iya. ekspektasi itu serahkan pada Allah. Karena Hmm. ekspektasi itu apa toh? Tadi menyerahkan faidah azam fatawakal ala Allah. Jadi sudah serahkan dulu pada Allah. Iya, iya. Gitu. Ini banyak banget yang WhatsApp Pak. Jadi pertanyaan saya tak pending dulu aja ya. Iya. Wakil yang sudah WhatsApp aja. Siap. Pertanyaannya, apa nih tadi? Apakah sudah benar cara saya berpikir, Pak Tri? Mm-mm. Kalau saya dalam hidup ini pertama doa, usaha, ikhtiar, baru tawakal. Ya, dalam hal ini doa kita itu adalah yang harus pertama kita lakukan adalah bertawakal isi doanya. Jadi doanya adalah isinya tawakal. Tawakal. Oke. Ya, jadi gini. Contohnya misalnya, saya ingin memiliki kemampuan membeli rumah mewah itu. Loh, ini kan tinggi kan ekspektasinya. Maka yang terjadi gini, ya Allah, semua apa yang ada di langit dan di bumi itu milikmu ya Allah. Nah, kan sudah sesuatu kita melihat perspektif ke Allah dulu. Maka ya Allah, segala apa yang ada di bumi ini, kalau itu menjadikan sesuatu kebaikan buatku ya Allah, maka berikanlah kepadaku kemudahan untuk mendapatkan apa yang terbaik dari rumah mewah itu untukku. Kan itu mau menyerahkan dulu pada Allah. Nah, dari situ maka kemudian kita, kalau misalnya ya Allah itu bukan yang terbaik bagiku, berikanlah yang lain yang lebih engkau cintai untukku ya Allah, yang terbaik. Ini kan sudah berpasrah, Iya, iya, iya. berserah diri pada Allah, bukan pasrah bongkokan. Nah, maka setelah itu kita melakukan wilayah kita, ikhtiar apa yang bisa saya lakukan sebagai media cara Allah untuk kita bisa mempertemukan takdirnya kepada Allah tadi. Jadi jangan ikhtiar dulu sebelum melakukan bertawakal, karena tuntunannya dari Allah itu jelas, faida azamta. Kalau sudah punya azam, punya kerentek, punya keinginan, maka berserah diri dulu, lalu barulah kita melakukan ikhtiar. Gitu. Ya, baik. Untuk Ibu Dewi yang katanya juga sama kayak saya tadi pertanyaannya, udah pasrah sama Allah, udah usaha, tapi hasilnya nggak seperti yang sesuai dengan kita harapkan, gelo boleh nggak? Nanti ditunggu ya.